Pemirsa, Republik Islam Iran kembali menegaskan bahwa Iran tidak mau didikte oleh agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel. Lalu bagaimana nasib perundingan antara AS dan Iran? Kami akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Dina Sulaiman dan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah R. Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Dina dan Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam Mbak Eva. Baik, saya mulai dari Mbak Dina. Mbak Dina, bagaimana peluang terjadinya negosiasi putaran kedua antara Iran dan Amerika Serikat setelah Trump memutuskan tidak lagi memblokade Selat Hormuz, Mbak Dina? Ya, kalau dari sisi kemungkinan tentu ada saja ya, karena memang Iran itu pada dasarnya tentu inginnya perang berhenti. Tapi berhenti dengan cara apa? Iran yang saat ini memang di atas angin tentu merasa mampu untuk memaksakan ini ya persyaratan-persyaratan yang ia tetapkan. Sebelumnya pun di putaran pertama juga kan Iran mau datang ke Pakistan dengan janji dari Trump bahwa yang akan dibicarakan adalah 10 poin dari Trump ya, 10 poin dari Iran. Tapi faktanya delegasi yang dikirim Trump justru membawa sesuatu yang lain lagi sehingga akhirnya deadlock ya. Wakil Presiden Amerika Serikat datang itu justru membawa syarat-syarat baru antara lain yang memang sudah jadi garis merahnya Iran, misalnya masalah kedaulatan untuk menggunakan nuklir untuk kepentingan damai itu Amerika meminta agar betul-betul nol sama sekali, tidak boleh lagi memperkaya uranium, dan kemudian juga meminta agar Iran tidak lagi membangun atau memproduksi rudal. Tentu ini hal-hal yang nggak bisa diterima oleh Iran. Nah, sekarang apakah bisa berlanjut lagi ketika sekarang Trump mengirim ini ya, ada petinggi militer Pakistan yang dikirim ke Teheran ya untuk meminta agar atau membujuk Iran ya agar mau datang ke perundingan yang tahap kedua. Saya pikir bolanya sekarang ada di Iran. Iran tentu akan melihat sejauh mana Trump ini bisa dipercaya. Ketika selama ini bertahun-tahun tidak ada yang bisa dipercaya ya dari kata-kata Trump ya. Bahkan sebenarnya kan perundingan nuklir di 2015 itu sudah ada hasilnya, sudah ada JCPOA. Justru Trump yang akhirnya keluar. Dan sekarang tiba-tiba mengatakan ingin melakukan perjanjian lagi soal nuklir. Cuma seandainya Trump memang betul-betul kondisinya, ya sebenarnya kondisinya sudah terdesak ya, sudah betul-betul terjepit dalam situasi perang ini, pilihannya adalah berhenti perang buat Trump. Tapi kalau kali ini Trump betul-betul serius, memang betul ingin menghentikan perang, saya pikir mungkin saja terjadi perundingan meskipun menurut saya kemungkinannya kecil. Dan buat Iran sebenarnya sudah disampaikan ya kepada pihak Amerika Serikat bahwa kalau saja Amerika Serikat waktu itu datang ke perundingan di Islamabad itu dengan memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat sendiri atau Amerika First, sebenarnya itu bisa segera diambil kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Tapi masalahnya Amerika itu datang dengan membawa kepentingan Israel sehingga ini yang tidak bisa dicapai kesepakatan. Jadi soal peluang negosiasi tahap kedua bolanya ada di Iran, sejauh mana Trump bisa dipercaya. Kalau soal persiapannya Mbak Aisyah, bagaimana persiapan Iran dan Amerika Serikat jelang negosiasi tahap kedua? Ya, saya rasa di sini kan ada klaim Trump bahwa Iran ini menghubungi Amerika Serikat. Tetapi lagi-lagi sebenarnya kita belum mendengarkan ya pernyataan resmi dari pemerintah Iran. Meskipun memang sudah ada kunjungan dari diplomat-diplomat Pakistan ke Tehran hari ini. Nah, di sini kita lihat, saya setuju dengan apa yang dibilang sama Mbak Dina bahwa sticking point-nya ini masih sangat besar gitu ya di dalam perundingan. Nah, khususnya kemudian ini kan Amerika Serikat di sini posisinya adalah mereka mencari exit ramp untuk keluar dari peperangan ini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini exit ramp yang dicari oleh Amerika Serikat ini lebih ke arah korektif ya. Jadi sesuatu yang tadinya sebenarnya tidak terjadi ketika sebelum perang ya, seperti penutupan Selat Hormuz, lalu kemudian pengayaan uranium dan lain-lain. Kemudian Amerika Serikat ini ingin ya membalikkan kondisi-kondisi tersebut gitu ya, kondisi yang sebenarnya lebih menguntungkan. Tetapi sebenarnya ini kan tetap merugikan karena setelah semua usaha dan campaign militer yang sangat mahal itu, sebenarnya Amerika Serikat ini seperti kembali ke nol di kondisi sebelum peperangan itu terjadi gitu ya. Terlebih masalah nuklir. Sebenarnya memang betul tadi sudah ada JCPOA ya yang sebenarnya ditandatangani di tahun 2015. Tetapi Trump walk out. Lalu di tahun 2025 setelah perang 12 hari, ini kan sebenarnya ada perjanjian juga yang kemudian
kemudian dinegosiasikan di antara Amerika Serikat dan Iran gitu ya. Tetapi ketika Iran ini sudah menyetujui ya untuk zero stockpiling uranium dan memasukkan asesor dari AEA dan Amerika Serikat, Iran ini kemudian pada akhirnya diserang oleh Amerika Serikat gitu, dan pemimpin tertingginya yang malah menentang senjata nuklir ini malah dibunuh oleh Iran. Di sini kita lihat berarti kan ada deficit of trust di antara kedua belah negara gitu. Nah, ini yang kemudian pola kita lihat di dalam perundingan kemarin, bahwa dua-duanya ini sama-sama tidak mempercayai. Di dalam perundingan-perundingan normal, biasanya ini butuh waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun untuk sampai ke pembicaraan damai. Tetapi kan kemarin dalam kondisi Iran dan Amerika Serikat, dua-duanya ini harus duduk di meja perundingan setelah kurang lebih ya sekitar 2 atau 3 hari ya setelah ceasefire ini berlangsung. Itu kan waktu yang sangat cepat dengan kondisi di mana dua-duanya ini masih saling curiga dengan satu sama lain. Makanya tadi kalau dibilang ya ketika base perundingannya ini adalah 10 poin Iran gitu ya, Amerika Serikat itu tetap mendesak ya 15 poinnya, dan Iran juga sebenarnya di sini tetap kemudian punya ya batasan-batasan red lines yang sebenarnya sekarang jadi kacau gitu di antara keduanya, yang mana batasnya itu tidak bisa diidentifikasi ketika perundingan tersebut berlanjut. Jadi sticking point-nya masih sangat besar gitu. Jadi saya rasa di sini sebenarnya untuk perundingan kedua ini mungkin bisa dilakukan, tetapi pertama-tama yang harus dicapai itu adalah deeskalasi terlebih dahulu. Ya. Sekarang kan yang dilakukan oleh Trump ini berusaha untuk memaksa kembali Iran ke meja perundingan dengan cara coercive diplomacy, seperti apa yang dilakukan Amerika Serikat pertama kali ketika menyeret Iran di perundingan pertama gitu. Sementara CBM-nya atau confidence building measure-nya ini belum terbangun di antara kedua belah pihak. Yang kemudian kita lihat Amerika Serikat ini kan sebenarnya dirugikan secara strategis, meskipun Iran juga di sisi lain ya dia juga rugi secara taktis gitu. Tetapi Amerika Serikat di sini dia dikejar waktu, dan di dalam perang atrisi yang berkepanjangan orang yang dikejar waktu itu selalu lebih dirugikan. Nah, Amerika Serikat ini kan berusaha untuk mengembalikan ya posisi Republikan sebelum pemilu sela nanti di bulan November itu terjadi ya. Dia sekarang harga minyak naik, LNG naik, lalu kemudian sektor pertanian terganggu, sektor kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi tekanan dari oposisi, tekanan dari Senat dan Kongres, dan kemudian dari masyarakat ini sangat besar. Sehingga kemudian Amerika Serikat berusaha untuk tadi ya terburu-buru melakukan perundingan gitu. Ya. Nah, di satu sisi kan sebenarnya namanya perdamaian tidak bisa diburu-buru gitu. Jadi sebenarnya perdamaian kedua meskipun terjadi taruhlah sebelum di bulan November ya, mungkin sebelum musim panas juga, karena berperang di musim panas itu selalu menjadi hal yang sulit sebenarnya untuk Amerika Serikat karena panas ya. Pada akhirnya kita lihat mungkin ini akan sulit untuk tercapai karena sekali lagi CBM-nya belum dilakukan oleh kedua belah pihak, dan masih ada trust deficit di antara keduanya. Deficit of trust, kemudian seharusnya ada deeskalasi dulu. Mbak Dina, Iran sampai saat ini belum menentukan kelanjutan negosiasi putaran kedua. Apakah konsistensi sikap Iran terhadap situasi gencatan di Lebanon jadi salah satu faktor yang penting untuk menentukan langkah Iran dalam negosiasi tahap putaran kedua? Ya, dikaitkan dengan Lebanon sebenarnya ada fakta yang menarik juga ya, bagaimana justru pemerintah Lebanon malah ini ya mengadakan perundingan dengan Israel dan dimediasi oleh Amerika Serikat, sehingga kita melihat memang di Lebanon ini ada dua pihak sebenarnya yang punya posisi yang kontradiktif ya. Pemerintah Lebanon sendiri yang merasa bahwa Hizbullah ini justru menjadi ancaman, padahal Hizbullah itu berperang melawan Israel untuk melindungi tanah air. Sebenarnya kan seperti itu. Sehingga dalam situasi ini Iran itu berusaha membantu Lebanon agar bisa ini ya terbebas dari serangannya Israel, tapi kemudian pemerintah Lebanon justru mengambil langkah sendiri. Nah, dalam situasi ini selama ini juga pernyataan-pernyataan dari pemerintah Iran itu terus konsisten ya, bahwa penghentian serangan ke Lebanon itu adalah salah satu butir penting dari proposal Iran. Kemarin juga Iran juga bersedia datang ke Islamabad kan dengan janji bahwa serangan ke Lebanon ini dihentikan, serangan Israel ke Lebanon. Uh,
saya pikir situasi di mana Amerika Serikat berusaha menelikung ya, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ini pemerintah Libanon berbeda loh. Itu juga tidak diterima juga ya oleh publik di Libanon sendiri karena mereka merasakan sendiri dibombardir oleh Israel. Dengan cara apa pemerintah Libanon bisa menghentikan Israel? Yang bisa melakukannya tentu adalah perlawanan yang selama ini sudah ditunjukkan oleh Hizbullah, dan pada tahun 2000, pada tahun 2006 itu Hizbullah sudah berhasil ya dalam perangnya melawan Israel, sehingga Israel yang pernah menduduki Libanon 20 tahun itu bisa diusir keluar dari Libanon. Sebelum negosiasi putaran kedua, Mbak Aisyah, sejumlah tindakan provokasi dari Trump terjadi, bahkan di tengah gencatan. Sejauh mana ini akan mempengaruhi proses negosiasi yang Anda sebut saat ini posisinya adalah deficit of trust? Ya, tentu saja ini sangat berpengaruh ya, karena pertama begini, Amerika Serikat ini kan menggunakan cara-cara kekerasan, dan ini metode yang sebenarnya dilakukan Trump selama ini. Ya, kita lihat Trump ini selalu kemudian mengeluarkan sesuatu yang bombastis, mengeluarkan kebijakan yang kontroversi, lalu setelah kemudian efeknya ini terasa dan kemudian dilihat ini kemudian merugikan gitu ya, baru dia kemudian menarik dan melakukan kemudian negosiasi di bidang yang sebenarnya dicapai oleh Trump. Sebenarnya apa negosiasi yang ingin dicapai? Yaitu adalah perundingan kedua gitu kan. Dan kita lihat di sini sebenarnya Trump ini ya, sekali lagi dia itu sebenarnya tidak punya kekuatan untuk bisa menaiki tangga eskalasi gitu, karena secara waktu dia terburu-buru sekali lagi ya, lalu kemudian secara politik juga dia sudah dikecam oleh dunia internasional di level global gitu. Apalagi sekarang kita tahu bahwa negara-negara aliansi terdekatnya yaitu NATO ya, itu rata-rata tidak mau membantu Amerika Serikat, dan kita sudah dengar bahwa Spanyol, Italia ini sudah sangat jelas menolak ajakan Amerika Serikat untuk bisa memblokade ya di sana. Nah, kan kita melihat di sini kalau misalnya seandainya ketegangannya ini semakin naik gitu di antara Amerika Serikat dan Iran, pada akhirnya yang terjadi adalah krisis ini akan semakin besar. Kemarin efek dari Selat Hormuz, meskipun kemudian eskalasinya hanya beberapa hari, tetapi kan Iran sendiri respons yang mungkin akan dilakukan nanti akan memblokade secara total di Selat Hormuz, di choke point Selat Hormuz yang paling sempit ya. Lalu kemudian Amerika Serikat di situ juga akan merugi, karena ketika kemudian Iran melakukan hal tersebut ya sudah jelas pasti harga minyak akan naik seperti di awal-awal peperangan gitu. Dan ketika harga minyak sudah mencapai 150 USD per barrel, nah yang kita tahu nanti akan ada terjadi resesi di level global gitu. Jadi saat ini saya kira Trump ini kan selalu seorang yang sifatnya adalah menilai dirinya sebagai negosiator, tetapi negosiator dengan cara saya tembak, serahkan dompet kamu, kalau tidak saya tembak gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat memaksa tadi ya, tapi dia mengincar sebenarnya deal sebenarnya di balik dari ancaman besar tersebut. Dan ini pola yang selalu berulang gitu ya, yang bisa kita lihat gitu. Termasuk dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat sekarang ke Iran gitu. Nah, terlebih sekarang Amerika Serikat ini berusaha untuk mengontrol Israel, karena sebelumnya di dalam perbincangan yang pertama, salah satu potensi spoiling faktor dari perbincangan tersebut itu adalah sabotase dari Israel. Karena sudah kita ketahui bahwa Israel sebelumnya sudah mencoba untuk melakukan asasinasi ya via intelijennya ke perwakilan-perwakilan Iran ya, IRGC yang akan datang ke Islamabad, dan juga melakukan ledakan ya, entah itu disengaja atau tidak ya, di dekat kedutaan Pakistan yang ada di Teheran gitu. Nah, tetapi kita lihat di sini Trump akhirnya berhasil untuk meminta Israel untuk duduk bersama Lebanon. Meskipun Lebanon sendiri sebenarnya ini tidak kurang suka dengan Israel, karena mereka berada di dalam sebuah paradoks sekarang gitu ya. Paradoks antara dia harus menghalau yang mana dulu nih, antara Hizbullah dulu atau Israel terlebih dahulu, karena dua-duanya merupakan existential threat untuk pemerintah Lebanon. Ketika dia menghalau Hizbullah, maka kemudian dia tahu bahwa Israel ini memiliki rencana untuk membangun Greater Israel, dan dia akan merangsek masuk sampai ke perbatasan Sungai Litani. Ya, kalau misalnya dia menghilangkan misalnya Israel gitu, pada akhirnya dia harus bergulat dengan Hizbullah di dalam negeri, dan itu sama-sama pilihan yang tidak menguntungkan. Saat ini mungkin yang dianggap paling rasional oleh pemerintah di Lebanon adalah kemudian dia akan melakukan konsesi dulu nih dengan Israel, dan kemudian berusaha untuk mendekati Amerika Serikat ya, sehingga kemudian ketika tadi ancaman dari Hizbullahnya itu bisa teratasi, misalnya dengan melaksanakan ya mandat ini kan ada mandatnya dari DKPBB, ini mandat 1007 tahun 2006 untuk monitoring ceasefire dan membantu LAF sebenarnya ditempatkan kembali di selatan. Nah, ini sebenarnya bisa berkontribusi ke dalam ya pembangunan trust tadi, tidak hanya kemudian di wilayah Lebanon Selatan, tetapi juga secara regional gitu ya, ini akan membantu
Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan trust dari Iran gitu dalam melakukan negosiasi kedua. Oke, kalau sikap AS buru-buru saat ini tapi Iran memberikan syarat sebelum negosiasi putaran kedua agar AS menghormati prinsip-prinsip dasar sebelum negosiasi tahap kedua. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana kemudian iktikat dari AS untuk kembali berunding dan menghadirkan delegasi yang representatif. Tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan, Mbak Dina. Iran memberikan syarat sebelum negosiasi putaran kedua agar AS menghormati prinsip-prinsip dasar sebelum negosiasi. Bagaimana iktikat dari AS untuk kembali berunding dan menghadirkan delegasi yang representatif, Mbak Dina? Ya, selama ini Amerika Serikat itu dalam menghadapi banyak negara dunia ketiga ya, negara-negara selatan itu selalu bersikap arogan ya. Amerika Serikat itu terbiasa untuk memaksakan kehendaknya, baik itu dengan cara mengancam atau dengan cara membujuk. Dan selama ini kelihatannya banyak negara yang akhirnya mau tunduk ya, kecuali ada beberapa negara saja yang berkeras untuk berusaha independen, tapi kemudian malah mendapatkan sanksi yang sangat berat, antara lain ya Iran dan juga Kuba misalnya, dan kemudian Venezuela kemudian malah akhirnya presidennya diculik gitu ya. Tapi kali ini Trump itu menghadapi lawan yang berbeda, yaitu Iran. Iran ini terus berusaha mempertahankan kedaulatannya meskipun harus menanggung ini ya beban yang berat ya, selain disanksi sekarang juga dibombardir dan sudah 3.000 orang ya korban jiwa di Iran, belum lagi korban luka, belum lagi gedung-gedung yang dihancurkan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Artinya buat Iran ini adalah upaya yang betul-betul tidak bisa ditawar lagi gitu ya, mempertahankan kedaulatan, mempertahankan harga diri, sehingga apapun yang dipaksakan oleh Trump yang kemudian melewati garis merahnya Iran, misalnya masalah nuklir, itu kan sudah dinyatakan juga ya oleh Menlu-nya Iran, Abbas Araghchi. Dia mengatakan masalah pengayaan uranium itu tidak sekedar nuklirnya saja, tapi ini terkait dengan kedaulatan. Ketika kami diatur-atur oleh pihak lain, ya itu kita yang nggak terima, kami nggak mau terima. Nah ini kekhasan Iran, bedanya Iran dengan banyak negara lain yang selama ini mendapatkan tekanan dari Amerika. Iran itu selalu memberikan perlawanan, sehingga kalaupun betul bisa terjadi ada perundingan yang lanjutan, ya memang Amerika Serikat harus mengubah perilakunya ini ya, harus mengubah sikap arogannya ini yang ala-ala preman ini ya, datang kemudian memaksa dan kemudian mengancam. Dia harus memandang Iran sebagai partner yang setara dalam berunding dan mendengarkan apa yang diinginkan Iran, dan kemudian saling memberikan konsesi. Yang namanya negosiasi pastilah ini ya, satu di kiri satu di kanan dan sama-sama bergerak ke tengah ya, saling memberikan konsesi, tapi juga ada garis merah yang harus disepakati yang tidak bisa dilanggar. Nah, karena Iran ada dalam posisi sebagai pihak yang diserang dan kemudian ternyata bisa membalas dan ternyata bahkan saat ini posisinya di atas angin, itu buat saya sah-sah saja kalau Iran kemudian memberikan persyaratan-persyaratan yang mungkin bagi Amerika Serikat itu berat. Misalnya Iran kan menginginkan agar perang dihentikan secara total dan Amerika Serikat keluar dari kawasan. Mungkin buat Amerika ini berat, tapi kan posisinya sekarang sudah, Amerikanya sudah lebih lemah gitu ya. Amerika banyak sekali yang sudah dikorbankan, dan kalau dia berlanjut terus berperang akan lebih banyak lagi yang harus dia korbankan, terutama dari masalah ekonomi. Sehingga saya pikir kalaupun Trump mengirimkan delegasi, siapapun itu yang jelas harus memperjuangkan kepentingan nasional Iran, Amerika, bukan kepentingannya Israel. Selama para delegasi Amerika ini memperjuangkan kepentingan nasional Amerika, sebenarnya kan dia akan berpikir mana yang lebih untung secara ekonomi. Yang lebih untung secara ekonomi tentu saja berhenti perang, tidak melanjutkan perang, dan bekerja sama baik-baik dengan Iran. Itu yang bisa menjadi mewujudkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat. Asal Israel tidak dilibatkan di sini, asal pertimbangan soal Israel tidak dilibatkan dalam perundingan ini.
Asal Israel tidak dilibatkan dalam perundingan ini karena Iran tidak mau didikte dan Amerika Serikat harus merubah sikap menjadikan Iran sebagai partner yang setara dalam perundingan. Yang paling menentukan itu apa dalam keberhasilan negosiasi putaran kedua, Mbak Dina? Jika kita belajar dari putaran yang pertama kan buntu perundingan AS dengan Iran karena AS meminta tuntutan yang tidak realistis terutama terkait dengan nuklir dan Hormuz. Ya, tentu saja kan gini, di tahap pertama waktu di Islamabad itu kan kedua pihak menyerahkan proposalnya masing-masing ya. Pihak Iran bicara dengan pihak Islamabad, pihak Amerika juga bicara dengan pihak Islamabad. Baru kemudian seandainya ini ada poin-poin yang bisa dicari jalan tengahnya, dua pihak baru bertemu secara langsung. Nah, dua pihak bertemu secara langsung ini masih belum gitu ya, karena tiba-tiba langsung delegasinya Amerika itu ya tanda kutip ngambek terus langsung pulang gitu kan. Nah, ini yang harus diubah. Dia datang dengan memberikan hak-haknya Iran, misalnya pengayaan uranium itu kan sebenarnya haknya Iran dan itu dilindungi oleh konvensi internasional, oleh perjanjian internasional NPT. Jadi tidak bisa Amerika Serikat memaksakan sesuatu yang di luar ini ya perjanjian yang sudah ada. Dan kemudian masalah Selat Hormuz, de facto sekarang memang Iran yang mengontrol dan Iran sama sekali tidak menghalangi secara total, hanya dia memberikan persyaratan untuk kapal mana saja yang boleh lewat. Dan negara-negara lain sudah beradaptasi dengan ini. Kenapa kok Amerika Serikat kemudian memaksakan agar realitas baru ini berubah menjadi realitas yang sebelum perang? Tentu ini nggak masuk akal karena dalam perang pada akhirnya pihak yang lebih kuat yang bisa memegang kendali dan Amerika Serikat harus menerima ini. Jadi penerimaan, penurunan ego, menghilangkan sikap arogan itu saya pikir hal yang paling paling krusial harus dimiliki oleh Amerika Serikat kalau ingin perundingan ini berhasil. Ya. Untuk nasib negosiasi kali ini, Mbak Aisyah, bagaimana peran negara lain, terutama China yang menyerukan gencatan senjata permanen? Ya, saya rasa di sini kita harus mengapresiasi ya peranan mediator di round sebelumnya, yaitu adalah Pakistan ya, dibantu dengan Mesir, lalu kemudian ada Turki di situ dan juga Arab Saudi yang berhasil kemudian mempertemukan baik itu Amerika Serikat maupun Iran ya di Islamabad. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dan semua itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saya rasa memang karena tadi sudah disebutkan ya bahwa memang Amerika Serikat ini egonya tinggi dan kemudian punya sejarah juga untuk melanggar ya perjanjian-perjanjian dan ceasefire yang dilakukan sebelumnya, terlebih lagi ada potensi sabotase dari Israel, maka kemudian Iran ini sebenarnya menginginkan adanya negara-negara garantor yang bisa menjamin bahwa nanti ke depannya baik itu Amerika Serikat dan Israel tidak akan melanggar perjanjian yang akan nanti dinegosiasikan di antara kedua negara, sehingga konsesinya ini bisa berjalan secara langsung dan adil gitu ya. Nah, beberapa negara yang mungkin ya diinginkan oleh Iran untuk terlibat diantaranya adalah Rusia dan China di sini. Untuk Rusia kita kira ini jelas ya, kedua negara ini sebenarnya baik Rusia dan China dia memiliki keuntungan sebenarnya dari peperangan ini. Yang pertama untuk Rusia ya, harga minyak menjadi naik dan ekspornya meningkat gitu ya. Lalu kedua kita lihat juga sebenarnya vacuum of power dari Amerika Serikat ini kan memberikan keuntungan kepada Rusia, tetapi dia masih terikat dengan konflik Ukraina di Eropa. Nah, sementara untuk China dia cenderung lebih bebas meskipun dia sekarang berusaha untuk tetap maintaining presence-nya di kawasan Indo-Pasifik. Dan saya rasa di sini bisa kita lihat China ini kan memberikan komitmen untuk bisa terlibat secara aktif ya di dalam perundingan damai di antara Amerika Serikat dan Iran gitu. Nah, China di sini kita lihat sebagai salah satu negara yang bisa sebenarnya mengimbangi Amerika Serikat ya. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya sampai saat ini Amerika Serikat ini masih berada di dalam status quo sebagai sebuah negara hegemon, tetapi saya rasa China di sini bisa menjadi penyeimbang setidaknya untuk memastikan agar proses perundingannya ini bisa berjalan dengan lancar dan kemudian China ini juga bisa ya memberikan tekanan-tekanan khusus kepada Amerika Serikat. Kan terbukti dari apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz ketika Amerika Serikat berusaha untuk melakukan blokade, di situ sebenarnya faktor utama selain tadi ya memang ini adalah ancaman di awal untuk mendapatkan tadi tujuan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, yang lebih kecil sebenarnya bukan yang tidak signifikan, tetapi
Yang kita lihat di sini adalah sebenarnya Amerika Serikat tahu bahwa gertakan yang di awal untuk memblokade Selat Hormuz ini akan membuat Amerika Serikat berhadapan langsung dengan China. Karena China ini kan mengimpor hampir 40-50% dari crude oilnya itu dari Selat Hormuz. Dan itu merupakan sebenarnya serangan ekonomi ya, yang secara langsung akan dihadapi oleh China. Oleh karena itu sebenarnya China ini menginginkan perangnya berkelanjutan, tetapi dia tidak ingin perangnya meluas, terutama karena ekonominya kemungkinan besar akan terdampak oleh dampak dari perang ini. Makanya saya rasa sebenarnya China mungkin akan berperan lebih aktif ya di dalam proses perdamaian di perundingan jilid 2 ini. China bisa berperan lebih aktif dan bisa menjadi penyeimbang. Terima kasih Mbak Aisyah dan juga Mbak Dina sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.